anak-anak kita menghadapi ancaman penularan COVID-19. Bahkan, kasus aktif COVID-19 pada anak sudah melebihi kasus pada kelompok lanjut usia. Hingga 22 Juni 2021, sebanyak 250.000 anak terpapar COVID-19. Ancaman itu nyata, mulai mengusik anak-anak kita. Lonjakan kasus pada anak ini harus menjadi alarm untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, karena ancaman kematiannya juga tinggi. Yang paling membuat saya berat hati dengan suami saya bahwa kita harus merelakan anak kita dimakamkan di sini, tidak bisa kami bawa pulang ke kampung halaman. Spontan sih cuma mau ngejaga dia supaya dia nggak makin parah, dia nggak makin ketularan orang yang lebih dewasa, dan saya mau supaya kayak dia lebih bertanggung jawab sama dirinya sendiri sih. Anak yang pertama tahu karena saya cerita itu, karena saya mau edukasi dia supaya dia stick to the rules barengan sama kita yang orang dewasa. Saya sangat berharap bahwa saya aja yang terpapar, jangan sampai keluarga saya yang lain, bahkan anak saya tuh kalau bisa jangan sampai terpapar. Sampai Juni 2021, sebanyak 720 anak meninggal dunia terpapar COVID-19. Jumlahnya 1,2% dari total kematian kelompok usia lainnya. Ini bukan sekedar angka, ini soal nyawa tidak bisa diabaikan. Belum usai kita pulih dari kabar pahit yang satu, telah datang kabar pahit lainnya. Begitulah, seolah kita dipaksa bersedih, berduka dengan cara tergesa-gesa. Kami menghubungi beberapa penyintas COVID-19 yang anaknya terpapar. Bahkan, ada yang meninggal akibat COVID-19 untuk berbagi kisah. Ini Yusuf Amar Abdillah. Kami sempat menemuinya di akhir Oktober 2020. Dan ini Jenny Rosalina Runtu, ibu dari Yusuf Amar Abdillah. Yusuf mengalami gangguan fungsi hati kronis atau atresia biliar. Kedatangan Jenny bersama suami ke Jakarta diniatkan untuk mencari kesembuhan bagi Yusuf. Sayang, pandemi yang berkepanjangan belum berpihak pada niat Jenny. Program transplantasi hati di RSCM dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Menunggu, dan menunggu. Hanya itu yang bisa dilakukan Jenny dan suami selama tinggal di Jakarta. Hingga pada akhirnya 20 Juni 2021, Jenny dinyatakan positif COVID-19. Saat beberapa penghuni di rumah singgah pejuang hati dinyatakan positif dan menjalani isolasi mandiri, Dia Putri Ambarwati menghubungi kami, mengabarkan kondisi yang saat itu paling ditakuti. Sebab anak dengan gangguan fungsi hati kronis menjadi komorbid COVID-19 yang paling berbahaya. Tak lama kami menghubungi salah satu penghuni di rumah singgah pejuang hati yang dinyatakan positif COVID-19, Jenny. Mama Yusuf, boleh diceritakan tidak saat isolasi mandiri, saat Yusuf positif itu seperti apa ceritanya dan dimulai dari tanggal berapa? Jadi sebenarnya kan kita saat itu memang swab PCR bareng Pak ya, semua dari penduduk Rusin. Karena kebetulan ada satu teman kita yang reaktif saat di antigen, jadi akhirnya dari pengurus meminta kita untuk semuanya swab PCR tanpa terkecuali gitu kan. Jadi waktu itu tuh ada beberapa orang tua yang memang bergejala,
Kalau saya sendiri saat itu sih merasakan pusing cuma pusing aja, jadi tidak ada demam dan lain-lain. Tapi kemudian setelah disiap tanggal 16 itu, jadi tanggal 16 Juni kita swab. 3 hari kemudian saya menerima telepon bahwa saya dinyatakan positif COVID. Itu kan Pak. Dan memang setelah itu gejalanya bertambah menjadi hilang indera penciuman. Cuman 2 itu saja yang saya keluhkan. Jadi kita di lantai atas rusing untuk yang memang yang positif COVID di lantai 2, dan mau nggak mau untuk ibunya sendiri memang harus bersama anaknya. Karena memang sulit kalau misalkan kita harus terpisah sama anak Pak ya. Karena memang kita yang mengurus mereka tiap hari. Jadi saat itu Yusuf sama saya. Hari Seninnya anak-anak di swab. Kemudian di hari Kamis mereka dikabarin yang positif itu ada 2 orang anak. Jadi termasuk salah satunya adalah Yusuf sendiri. Dan kemudian dari hasil lab memang ada beberapa hasil lab yang jelek, seperti kan dia memang anak gangguan fungsi hati kronis Pak ya. Memang ada komorbidnya. Jadi bilirubin dia sempat tinggi dari yang biasanya hanya 25 menjadi 40. Kemudian amoniak dia tinggi. Kan kalau amoniak terlalu tinggi untuk anak-anak itu kan juga tidak bagus karena bisa hilang kesadaran apabila terlalu tinggi. Tadi bawa hasil cek lab bulanannya. Cek lab rutinannya? Iya, rutin. Terus gimana hasilnya? Kami hanya mendengar kisah itu melalui aplikasi Zoom. Tapi kesedihan Jenny begitu kuat terpancar. Jenny dan suami sudah berusaha. Tuhan punya kuasa. Saya lagi bikin susu, kemudian mau ngasih dia makan juga. Tiba-tiba dia batuk. Batuknya itu nggak biasa gitu, batuknya tuh keras sekali, dan itu kerasa, saya dengar bahwa batuk itu sakit gitu loh dia rasakan. Jadi habis batuk itu tiba-tiba dia tidak bisa nafas lagi Pak. Jadi lebih tepatnya bukan sesak nafas tapi tidak bisa bernafas, gagal nafas sama itu. Jadi dia berusaha mencari nafas tapi nggak bisa. Mungkin saya jarak membawa dia ke rumah sakit hanya 5 menit Pak, sampai di IGD itu. Tapi ternyata di sana dia sudah nggak sadarkan diri. Dia sudah hilang kesadaran, dia sudah res. Kemudian saya dimintai persetujuan untuk melakukan intubasi. Tapi memang dengan resiko bahwa saat itu alat ventilator kosong 1 SCM. Jadi tidak ada alat ventilator sama sekali yang bisa dikasih ke Yusuf. Jadi memang Pak, 25 Juni 2020 kita datang ke Jakarta, dan 25 Juni 2021 Yusuf pulang. Jadi memang 1 tahun pas. 1 tahun pas kami datang dan dia ninggalin kami. Dan kematian semakin akrab akhir-akhir ini. Setiap hari kita seolah dihadapkan pada satu pertunjukan kesedihan yang bertubi-tubi. Dan Yusuf, satu dari 88 juta penduduk Indonesia, kelompok anak-anak yang menghadapi bahayanya COVID-19. Yusuf adalah 2,9% anak usia 0-5 tahun yang terpapar COVID-19. Yusuf adalah satu dari lebih dari 720 anak Indonesia yang meninggal akibat COVID-19 hingga saat ini. Situasi kami ini benar-benar tidak memungkinkan kami untuk membawa dia pulang. Jadi ada beban sosial lah yang kita pikirkan gitu. Kalau kita paksa bawa dia pulang, bagaimana dengan warga sekitar? Bagaimana tanggung jawab kami terhadap warga sekitar? Saya takut jika nanti mungkin ada yang terinfeksi COVID, lalu malah nanti anak saya atau kita yang jadi disalahkan orang lain gitu kan. Kita sudah berduka, kita sudah kehilangan, jangan kita tambah lagi kehilangan itu dengan luka-luka yang lain.
Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, pada bulan Juli 2021, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan ini mensyaratkan 100% berkegiatan atau bekerja dari rumah bagi sektor non-esensial. 50% bekerja di kantor bagi sektor esensial. Fasilitas publik ditutup sementara. Dan transportasi umum melakukan pengaturan kapasitas maksimal 70%. Sejenak kita tinggalkan ibu kota. Sejenak kita simpan kesedihan atas kepergian Yusuf Amar Abdillah. Sejenak, ya hanya sejenak. Karena kesedihan tak seharusnya berlarut-larut. Hari ini kita isolasi hari ke-11. Sekarang udah jam 10-an. Kita mau berjemur dulu sambil mainan di taman supaya anak-anak nggak bosan. Yuk kita berjemur ya. Berjarak 16 km dari rumah singgah Pejuang Hati, kami berjumpa dengan Darasati Damarani Sudomo yang kedua anaknya dinyatakan positif COVID-19, termasuk dirinya dan satu pekerja rumah tangga. Meski mengaku sempat panik, Darasati tetap sigap menangani kejadian yang menimpanya. Sebenarnya itu awalnya kita nggak pernah tahu kita tuh COVID gitu kan. Sampai awalnya tuh tanggal 20 malam itu tuh suamiku pergi gitu dinas seperti biasa, antigen non reaktif. Tapi pada saat itu malam-malam anakku yang bontot nih, yang kedua itu sakit, dia agak-agak sumeng gitu, demam gitu. Kita pikir dia batuk pilek biasa lah, batuk pilek biasa gitu. Sampai 2 hari dia demam, 2 hari dia demam, udah kayak gitu. Kita masih belum ada curiga, kok lama-lama dia menularkan ke pembantuku yang tidur dengan satu kamar dengan dia, habis itu dia menularkan ke kakaknya, terus yang terakhir dia menularkan ke aku, ke saya, terakhir, karena dia terakhir tidur dengan saya selama dari tanggal berapa ya, tanggal 21-an gitu deh, dia akhirnya tidur sama saya, 21, 22 tuh dia tidur sama saya gitu kan. Terus dia berangsur baik nih Mas. Cuma dia doang yang sakit gitu pada saat itu. Dia berangsur baik. Jadi kita berpikir, oh ya dia cuma batuk pilek biasa gitu. Biasa aja, nggak ada yang perbedaan gimana-gimana sih gitu kan. Terus ketika tanggal 26 badan saya drop. Terus saya udah mulai curiga nih. Suami saya di Ambon juga badannya drop. Selama seminggu itu dia ternyata badannya drop gitu. Tapi dia bilang, oh saya cuma kecapean doang gitu. Tanggal 27 akhirnya pagi kami memutuskan untuk PCR setelah suami mengabarkan bahwa dia sudah kehilangan penciuman dan rasa. Jadi saya di situ agak panik kan, walaupun kondisi anak yang bontot yang awalnya memang sakit gitu ya, demam gitu, sudah berangsur baik banget gitu, berangsur baik gitu. Hanya yang kakaknya aja yang nomor pertama batuk pilek gitu, tapi tidak ada demam gitu. Saya sempat khawatir gimana kalau ternyata memang benar positif gitu. Tanggal 27 kita PCR, tanggal 28 subuh, ingat banget Senin subuh tuh saya dapat hasilnya, ternyata positif. Sedih, bingung sih kok bisa kejadian, tapi ya udah. Tapi saya lagi lihat anak-anak dalam keadaan kondisi udah nggak yang
sakit terkapar gitu loh Mas. Jadi kayak mereka tuh udah fase demamnya tuh udah lewat, fase demam, fase terparahnya tuh udah lewat, fase susah makannya sudah lewat gitu. Itu yang bikin saya sebenarnya jauh lebih tenang. Walaupun ada kekhawatiran side effect-nya apa nih gitu. Waktu pagi subuh itu saya udah nggak bisa tidur lah pokoknya. Saya harus apa nih gitu kan, harus actionnya apa ya gitu, karena kan kebetulan rumah saya tuh nggak tingkat Mas, jadi itu hanya 1 lantai, jadi saya bingung nih harus apa ya. Jadi beberapa teman ada yang bilang pakai masker di rumah gitu, terus tidurnya pisah-pisah. Jadi misalkan biasanya anak-anak tidur satu kamar sama pembantu, saya sama suami, kan kebetulan suami nggak ada, jadi akhirnya saya memutuskan saya tetap sama anak yang bontot, si yang gede yang sulung sama pembantu, jadi mereka biar satu tempat tidur satu gitu kan. Terus paling saya kalau yang kecil kan saya nggak bisa ajak ngomong dia atau gimana gitu kan, karena dia ikut aja, karena pakai masker pun dia belum bisa untuk turutin itu. Saat Darasati mengirimkan video aktivitas selama isolasi mandiri, kami melihat bagaimana anak-anak ini harus menjalani keseharian yang di luar kebiasaan mereka. Tapi itu semua harus mereka jalani. Dan dengan penuh kesabaran, Darasati mengedukasi kedua anaknya tentang COVID-19. Hari ini isoman kita yang hari ke-12 ya Kak ya. Hari ini sudah jam 9.59. Anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah minum obat. Waktunya kita mau berjemur ya, kurang lebih 30 menit sambil anak-anak mau mainan di taman sama tanaman-tanaman. Yuk, mari kita berjemur. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Juni 2021, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak jumlah kasus anak yang terpapar COVID-19, yakni 58.836 anak. Sementara, Jawa Barat menduduki peringkat pertama jumlah kematian pada anak sebesar 137 anak. Kematian bukanlah angka statistik. Ini harus dijadikan kebijakan agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar COVID-19 dan meninggal. Untuk meyakinkan betapa bahayanya COVID-19, kami menghubungi Vince Rumintang yang anaknya juga dinyatakan positif COVID-19. Bahkan, suami dan dirinya juga dinyatakan positif COVID-19. Kepanikan tak bisa dihindari saat bayi yang baru berusia 4 bulan dinyatakan positif. Saya memang orang pertama yang bergejala di rumah karena sebelumnya saya sudah merasakan gejala tersebut sewaktu saya membawa anak saya dan harus merawat anak saya di rumah sakit karena terkena demam berdarah dengue, dan langsung panik tentu ya, karena saya masih tinggal bersama dengan keluarga suami saya, mertua saya yang berusia 75 tahun lebih dan ibu mertua saya yang berusia hampir 70 tahun. Dan saya juga punya anak pertama saya yang berusia 2 tahun. Saya takut kalau sampai anak saya yang berusia 2 tahun dan bayi saya terpapar COVID-19. Dan saya juga takut kalau mertua saya juga terpapar COVID-19. Saya juga sedih karena di sisi lain anak saya yang sebelumnya DBD sudah sembuh, harus mengalami satu lagi masalah, yaitu dia terpapar COVID-19 dari saya. Bagaimana penurunannya dari orang ke orang. Saya tidak pernah punya bacaan yang berkaitan bagaimana menangani balita atau bayi yang terpapar COVID-19. Jadi ya cukup membingungkan dan cukup bikin saya sempat stres, bahkan hampir depresi juga gitu, karena suami saya sakit, bayi saya sakit. Bagaimana menghadapinya? Udah kan cuma dikit. Ternyata saya baru tahu kalau COVID itu bisa
membuat atau memisahkan jarak antara anggota keluarga, terutama dengan anak saya yang sudah 2 tahun. Langkah yang mereka ambil untuk mengungsi bikin kita sedikit sedih ya, karena kami harus ditinggalkan bertiga di rumah sendiri, melakukan isolasi mandiri, sementara kami juga nggak tahu harus melakukan apa lagi gitu kan. Tentu kami berdua merasa lalai, karena ini bentuk tanggung jawab kami, harus menjaga keluarga kami. Ternyata kami bisa menularkan virus ini kepada mereka. Tapi ketika kami sudah berpikir, sudah menyadari bahwa kami lalai, kami tetap harus berpikir logis, harus berpikir bagaimana menangani ini dan melewati ini semua. Drusing ini sendiri banyak kenangan saya sama Yusuf, jadi itu yang membuat saya harus benar-benar gimana ya, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak bisa kemana-mana, ini harus saya hadapin. Mungkin tadi saya berpikir bahwa saya nggak sanggup, saya nggak kuat. Side effect-nya saya nggak tahu, soalnya nih Mas, COVID tuh untuk di anak-anak tuh side effect-nya apa sih, belum tahu, mudah-mudahan nggak ada ini. Meski anak-anak jarang menunjukkan gejala, justru disitulah tingkat virus jauh lebih banyak dibanding dengan orang dewasa. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi penyebar diam dari infeksi yang sangat menular ini. Jangan anggap remeh resiko anak yang terpapar COVID-19. Jaga anak-anak kita seperti menjaga diri kita sendiri.